saya bangun rumah, ya toh, dengan harta saya bercerai, istri saya ceraikan. Kalau dia bercerai hidup, tidak ada dapat hak apa-apa dia. Dia pulanglah ke bapaknya setelah idahnya habis atau setelah dia kalau mau pergi di rumah ini. Tidak ada dapat hak. Dia dapat hak 1/4, 1/8 kalau saya mati. Kalau saya hidup, cerai hidup, tidak ada dapat. Tidak ada dapat dia kalau cerai hidup. Lalu apa yang dia dapatkan? Nafkah. Selama masa dia jadi istri saya kasih nafkah. Yang harta saya. Itu kalau bicara dalam konteks syariat. Kalau dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum kompilasi hukum Islam, ya, bagi dua, pengadilan begitu. Iya, tapi itu kan yang dilegalkan oleh negara. Sama lagi nih ibu kalau diceraikan suami ibu, saya ceraikan engkau, cerai enggak? Cerai Pak, secara syariat dalam hukum Indonesia di pengadilan baru dihitung cerai. Walaupun suami ibu menceraikan ibu berkali-kali, tetap tidak akan dihitung cerai oleh negara, kecuali pengadilan yang memutuskan cerai. Nah, karena yang berlaku hukum di negara. Iya, memang begitu dipakai kata Islam, tapi harusnya tidak begitu penerapannya. Penerapannya kalau suami ini bercerai dengan istrinya, dia tidak boleh meninggalkan rumah itu sampai menikah lagi dengan suami baru itu sampai meninggal. Kalau dia nanti bercerai, menikah atau apa, baru rumah diambil kembali oleh suaminya. Yang punya rumah suami. Pagi ini kita akan lihat bagaimana gaya bahasa Al-Quran, ya, atau struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran. Kita akan bicara dalam konteks temanya bagaimana status rumah. Rumah, ya. Ibu punya rumah, ya. Saya mau punya rumah, ya. Rumah itu rumah suami ibu atau rumah ibu? Jangan jawab dulu, nanti kita bahas. Rumah itu punya ibu kah atau punya suami ibu? Ya. Nah, kita akan lihat seperti apa Al-Quran berbicara tentang rumah itu. Dalam pandangan Al-Quran, yang punya rumah itu siapa? Ibu kah yang punya rumah ataukah suami yang punya rumah? Itu, ya. Nah, kita lihat gaya bahasanya, ya. Seperti apa pembicaraan Allah tentang rumah di dalam Al-Quran. Siapa yang memiliki rumah itu sebenarnya, ya. Nah, ayat-ayat yang kita bahas, pertama surat Al-Ahzab 33. 1 surat 33 ayat 33. 2 surat Al-Ahzab ayat 34. 33 34. Yang ketiga surat At-Talaq. At-Talaq ayat 1. At-Talaq itu berapa? 65. At-Talaq, ya, ayat 1. Ya, yang keempat surat Yusuf 23. Yusuf 23. Dan yang terakhir An-Nisa 15. An-Nisa 15. Nah, ini di antara ayat-ayat yang akan kita bahas, ya, yang ayat ini bicara tentang salah satunya rumah, ya. Al-Ahzab 33, Al-Ahzab 34, At-Talaq ayat 1, Yusuf 23, dan surat An-Nisa ayat 15. Ya. Nah, baik. Kita lihat dulu surat Al-Ahzab ayat 33. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Kata Allah begitu, ya. Al-Ahzab 33. Perempuan, kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Nah, jadi perintah Allah di sini, waqarna fi buyutikunna. Ya, kata Allah, waqarna fi buyutikunna.
Wahai wanita, ini walaupun spesifiknya ke istri Nabi ini, tapi ini umum. Wahai wanita-wanita, para perempuan, para istri, hendaklah kalian tinggal, menetap, berdiam di dalam rumah kalian masing-masing. Nah, ini perintah Allah ya. Nah, jadi prinsipnya ibu-ibu ini di dalam rumah, itu prinsip. Ibu-ibu tidak boleh berkeliaran di luar rumah. Itu makanya karna itu artinya tinggal di rumah. Makanya do corona tu mungkin dari kata karna tu. Makanya orang di corona kontuk serumah lagi kan. Jadi ibu-ibu ini diperintah Allah harus di rumah ya, tidak boleh ke mana-mana ya. Itu prinsip ya. Ini aturan pertama nih Bu ya, ibu di rumah saja kata Allah, jangan ke mana-mana ya. Jangan keluyuran. Kadang-kadang ibu kami baru ibu tidur sebelah langsung pergi motah. Tidak boleh begitu. Ya dah. Tak boleh ibu keluyuran, mauta, ngurumpi, tak boleh. Perintah Allah ibu tinggal di rumah. Ya, itu perintah Al-Quran ya. Wahai para perempuan, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu makanya ibu-ibu kok sebenarnya tidak disuruh bekerja. Dilarang sih tidak. Cuman afdalnya ibu di rumah, tidak bekerja. Ya, ibu bekerja tu melelahkan badan ibu saja itu. Ya, kan sudah kami tanggung semua, nah. Belanja sudah, permintaan sudah, semua sudah kami tanggung. Ibu tinggal potong kuku, potong apa itu minyak apa. Pokoknya ibu mengamik-ngamik di rumah. Sudah pulang kami ya terimalah setoran. Mana ibu memayah-mayahan badan ibu saya kerajo sana tu. Ya tu ya masalahnya tu mah. Jadi perintah Allah ibu-ibu di rumah lah. Nanti saya jelaskan, ibu kalau di rumah tuan pun dah dapat pengajian Ustaz. Nanti suami ibu yang pengajian. Itu masalahnya para orang tibu loh, saya kau bagi tahu eko. Nah, jadi kata Allah kalian di rumah saja. Kalau kalian keluar rumah jangan bertabaruj. Tabaruj itu dari kata buruj. Tabaruj itu dari kata burju. Burju itu artinya benteng, tower. Itu tower itu ibu. Kalau kita lihat dari kejauhan tampak dia tuh, karena dia tinggi sekali. Itu namanya burju. Burju itu. Tabarrud itu artinya kalau keluar rumah jangan menjadi perhatian orang. Kira-kira begitu. Ibu kalau keluar rumah jangan menjadi pusat perhatian orang. Apakah pakaiannya, cara jalannya, bicaranya, tidak boleh. Kalau harus keluar rumah ya. Makanya ibu pakai kantu tu, itu pakaian ibu ala kadar saja. Kok pakai karajo ibu? Kok kantu ada tangguang mewahnya loh. Tiba di rumah, dah tercabik katiak saya. Beko yang mencari ibu banyak beko tu mah. Kalau ibu lipstiknya, badaknya, make upnya, pakaiannya, dah boleh ya. Ibu kalau keluar rumah standar sajalah. Tak boleh bertabaruj. Tabaruj tu bisa dalam bicara, bisa dalam pakaian. Makanya ibu-ibu jilbab ibu keluar rumah pun tak boleh dimodifikasi itu ya. Jilbab standar saja. Jangan ibu curang ke bakujuik ni ibu kan ada putar-putar. Kan ada jilbab tu pak cakap bakujuik ke putar-putar semua. Ibu kalau mau ya berpakaian standar, bicaranya normal, itu tabarut dong. Kalau pokoknya ibu tidak boleh orang perhatian ke ibu, itu intinya. Pokoknya ibu pergi beralik itu sebenarnya tidak boleh ibu berpakaian itu mewah-mewah beralik itu. Karena ibu dicari orang banyak beko tu.
Kalau bisa orang mencari ibu malengah langsung cari ibu, karena tak ketujuh mencari ibu dekol kan. Harus begitu tuh. Yang anehnya ibu-ibu nak pergi baralik dak tanggung mewahnya tuh. Di rumah tak ada lah. Maka apa-apa ketujuh duduk di lapau kan pada rumah. Itu jadi ibu kalau keluar rumah jangan bertabarut ya. Itu dilarang Allah, tak boleh bertabarut. Standar saja. Semuanya harus normal, standar, jangan kita jadi pusat perhatian orang, karena ibu-ibu tak boleh. Ibu dilarang jadi titik perhatian orang banyak. Tak boleh. Nah, apa persoalan kita? Coba perhatikan kata rumah ya. Buyutikunna. Allah perintahkan kalian wanita tinggallah di rumah kalian. Nah, kata buyutikunna ini apa ibu? Namanya mudaf dan mudafun ilaih atau idafah. Dua kata digabungkan jadi satu. Buyut tambah kunna. Nah, ini asalnya ya. Asalnya buyut ditambah kunna. Buyut itu rumah, kunna itu kalian. Maksudnya perempuan. Jadi kunna itu perempuannya. Kalau laki-laki kum. Kum ya. Idafah atau mudaf dan mudafun ilaih itu salah satu maknanya itu menghazafkan huruf jar namanya. Salah satunya lam yang artinya milik. Begini. Kitabuhu, bukunya. Kitabuhu, dua kata itu ya. Kitab tambah hu, buku tambahnya. Apa takdir kitabuhu ini? Kitabun lahu, buku kepunyaan dia. Itu nak. Istri saya, apa takdirnya? Istri milik saya, gitu dah. Kan punya saya maksudnya tuh. Kitabuhu, bukunya, artinya buku ini miliknya, gitu kan? Itu makna idafah salah satunya. Allah menyebut buyutikunna, rumah kalian, bukan rumah suami kalian. Wahai para wanita, tinggallah di rumah kalian. Maknanya buyutin lakunna, tinggallah kalian di rumah yang rumah itu milik kalian. Itu takdirnya. Maka dari situ dipahami rumah itu milik ibu. Makanya Allah tidak mengatakan tinggallah kalian di rumah suami kalian, atau waqarna fi buyuti azwajikunna, tidak begitu. Waqarna fi buyutihim, tidak begitu. Tapi rumah itu dinisbahkan ke perempuan. Di situ ada isyarat yang bangun rumah walaupun suami, tapi empunya itu adalah ibu-ibu. Itu maka diidafahkannya. Walaupun suami yang beli, tapi rumah itu tetap milik istrinya. Makanya diidafahkan ke perempuan. Buyutikunna. Jadi dia rusuh boleh apa tu menumpang di rumah ibu tu tu. Ya. Walaupun dia yang buat rumah, walaupun dia yang bangun rumah, tapi secara prinsip itu yang punya ibu. Yang punya ibu. Begitu aturannya. Itu makanya kata rumah dinisbahkan ke wanita, buyutikunna. Bukan buyuti azwajikunna, bukan buyutikum, bukan buyutihim, bukan buyutihi, tapi buyutikunna. Ini untuk memberikan bahwa isyarat rumah itu sebenarnya itu ibu yang punya. Walaupun bapak yang bangun, walaupun bapak yang capek membuatnya. Paham ya? Itu rumah ibu ya. Satu.
Lalu kata Allah di Al-Ahzab ayat yang ke-34. Wazkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Dan ingatlah di rumah-rumah kalian apa yang dibacakan daripada ayat-ayat Allah dan ajaran-ajaran nabinya. Nah, ini menjadi isyarat Ibu ya. Memang perempuan itu belajarnya di rumah. Itu makanya kata Allah ya, ingatlah apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan pelajaran-pelajaran al-hikmah di rumah-rumah kalian. Makanya secara prinsip memang ibu-ibu kok tidak ada majlis taklim. Majlis taklim itu untuk apa-apa. Ibu di rumah tunggu pelajaran dari kami. Jadi apa kau beraja, beko pulang nu aja ibu. Karena tugas ibu urus anak, urus rumah, urus itu harato, apa mencari ilmu, beko pulang nu aja ibu. Itu makanya kata Allah, ingatlah apa yang dibacakan apa dari Al-Quran dan hikmah di rumah kalian. Nah, itu makanya memang yang dituntut pengajian itu bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab kalau ibu-ibu pengajian, dapat ilmu ibu, ya tak? Ibu banyak pandai tahu, ibu pandai ibu. Apa tak mengertinya lah? Ibu aja apa di rumah? Oke cepat, dan kau jalan cik. Dah itu ciknya. Kau salah ciknya. Tapi kalau kami yang beraja, apa yang pandai cuma aja ke ibu, ibu antuk mendengar dah itu. Bu, marilah. Aku beko pengajian dia. Akak cibu, iyo pak tu, iyo, kau iyo pak ya, alhamdulillah lah pak ya, tu cibu tu. Tapi kalau ibu mengaji apa marilah, ya, kau pengajian kau berdeko tadi ya, rumah aku milik ambo dan milik apa lah kecik apa, ya kau aja dah. Nah makanya, iya kami sama itu. Itu makanya yang dituntut pengajian itu sebenarnya ibu-ibu. Dah apa-apa pengajian lah, apa-apa dah ibu-ibu lah. Karena ibu-ibu kalau pengajian beko majapa tak bisa lah. Nyo apa ko kepala, nyo pemimpin. Ciri-ciri pemimpin itu nyo ndak mau diajar. Ya tak? Ndak mau diingeen. Tu ciri pemimpin tu. Kalau diingeen beko hanya kecek jok mengkritiknya, ya kan? Makanya cubalah apa-apa ibu kalau misalnya pak bawa auto tu kecik ibu, pak kamari wak lewat situ ada orang beralik beko macet beko. Kecik apa tu? Duduk salah situ. Nah tu caknya. Sudah tu dah sakit auto ke ibu, yo ndak berjalan loh macet. Cak ibu jangan ngecek je lah. Kau mengecek je ibu, ndak ada kecekan tadi cik ibu. Kecek pak memakak saya kau turunlah saja. Karena pemimpin dia ibu ndak amu dikecekan ibu ya. Makanya yang disuruh pengajian itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Itu makanya kata Allah, ingatlah apa yang dibacakan dari Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulnya di mana? Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Masalahnya seperti yang ibu tanyakan tadi, apa-apa aku dah amu pe pengajian itu baca ronyo. Bila kena pe ilmu tu, nyo saya dak berilmu lah. Aku cerita ibu pai salah pengajian lah itu minta izin. Kau cerita keadaannya, apailah pengajian tapi minta izin ya. Pak, ambo pai pengajian dia. Mana tahu beko ko ada ilmu baru beko berbagi ke pak dia. Gitu. Pailah. Kau cerita caknya pailah ibu. Tapi kalau nyatakan ibu, pengajian panjang saya mahanya. Salah. Itu sabar, selibuk dia dapat itu. Jangan pailah leh. Ya kan? Gitu ya. Jadi apa poin kita tadi? Kata Allah, ingatlah ma yutsla fi buyutikunna. Sama ya? Fi buyutikunna. Di rumah kalian. Tetap rumah itu dinisbahkan ke perempuan juga.
Ini walaupun ni yang bangun rumah Nabi ni isteri Nabi maksudnya, tapi rumah itu bukan rumah Nabi, bukan rumah suaminya, tapi rumah kalian. Jelas ya, rumah kalian ya. Indah ibu yang punya. Secara bahasa, idafah itu menunjukkan makna milik. Nah, tuh. Kitabuhu artinya buku miliknya. Jadi kalau buyutikunna, rumah miliknya, milik kalian. Nah, berarti yang punya rumah itu ibu. Itu makanya ibu disebut dalam bahasa Arab itu perempuan. Perempu itu yang punya, artinya empu. Empu itu yang punya. Nah, itu makanya dalam bahasa Indonesia disebut perempuan, artinya yang punya. Nah, artinya, tuh dua ya. 3. Ini surat At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wahsu'al iddah wattaqullah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya. Kalau kalian menceraikan istri kalian, ceraikanlah di masa iddahnya, lalu hitung iddahnya. Dan kata Allah, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, jangan pernah mengeluarkan istri kalian dari rumah kalian walaupun sudah diceraikan. Salah ya. Di situ disebut buyutihinna. Janganlah istri kalian itu dikeluarkan dari rumah mereka. Hinna itu perempuan ibu ya. Makanya ibu, walaupun dia bercerai, kalau terjadi perceraian di rumah itu, suami yang meninggalkan rumah, jangan mengusir istri yang diceraikan. Jangan memulangkan dia ke ibu bapaknya. Dia tetap di rumah itu. Dia tetap di rumah itu. Sampai, kalau sebagian mengatakan iddahnya habis, tapi sampai dia dapat suami baru. Kalau dia sudah dapat suami baru, maka bawalah oleh suaminya ke rumahnya yang baru itu. Tapi selama dia belum punya suami baru, maka perempuan tadi jangan keluarkan dari rumahnya. Karena itu rumah mereka, buyutihinna. Jadi ibu-ibu ini aman sebenarnya. Kalau bercerai, ibu tidak keluar dari rumah itu, yang keluar suami ibu. Karena perintah Allah, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka. Ini bercerai ini kasus ini. Cerai ya. Sekarang kita ini ibu, kalau di kita ini kalau bercerai, itu istrinya langsung diusir. Rumahnya mungkin dijual. Biarkan dia di rumah tuh. Sampai nanti dia kalau tidak menikah ya sampai matilah di rumah tuh. Cuma kadang-kadang si suami ini ibu kadang-kadang begitulah kalau kena sakit hati ya. Padahal harusnya perempuan itu dibiarkan di rumah itu sampai dia mau kapanpun, kecuali dia sudah menikah lagi. Walaupun dalam beberapa pembahasan fikih klasik sampai dia habis iddahnya. Setelah habis iddahnya, dia dijemput oleh bapak ibunya atau walinya. Tapi kalau kita baca ayat ini, itu tidak boleh perempuan itu diusir di rumah itu. Biarkan dia kalau mau pergi sini silakan. Tapi selama dia nyaman di rumahnya, tidak boleh. Karena apa? Buyutihinna. Karena itu rumah mereka. Kadang banyak perempuan ini diceraikan jadi gelandangan satu ya. Karena suami yang mencari, suami yang punya harta. Itu tidak boleh begitu itu. Itu kenapa kata buyut di At-Talaq ini dinisbahkan kepada damir perempuan hinna, bukan him, bukan kum, bukan hi yang merujuk ke laki-laki, tapi hinna yang merujuk ke perempuan. Hingga kalau seorang perempuan dicerai suami pun, rumah itu tetap dia huni. Karena dalam status rumah dia. Begitu.
Kecuali dia mati, nanti baru ambil suaminya, nanti bagi sebagai warisan kalau memang itu harta dia. Kalau itu balik ke suaminya, memang milik suaminya sebenarnya. Tapi selama isi hidup, walaupun sudah diceraikan, tetap dia tidak boleh keluar di rumah itu, tinggal dia di sana. Pak lah kan kamari deh. Jadi benar juga tuh Ibu ya, kalau budaya Minang itu ya, kalau bercerai laki-laki yang pergi ya. Ya benar juga tuh Pak. Kalau laki-laki jadi gelandangan dah baal loh. Kalau ibu jadi gelandangan masalah kan? Ya. Kalau apa-apa lalu disurau udah masalahnya loh. Kalau ibu lalu disurau banyak masalahnya. Makanya benar kalau bercerai maka laki-laki yang angkat kaki. Rumah tuh dihuni istrinya lah. Kalau nanti dia habis iddahnya menikah baru diambil rumah tu balik. Silakan bawa oleh suami yang baru. Nah itu alasannya kata buyut di surat At-Talaq dinisbahkan juga kepada hinna perempuan, untuk menunjukkan rumah ini milik perempuan sebenarnya, walaupun sudah tidak lagi status istri sampai dia dapat jodoh yang baru ya, atau sampai dia meninggal dunia. Rumah itu silakan dihuni. Jadi kalau nanti apa-apa yang mungkin ya bercerai, jangan diusir istrinya, tak boleh itu ya, tak boleh. Walaupun kita yang bangun rumah itu. Di surat Yusuf ayat 23, apa kata Allah? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Zulaiha mulai perlahan-lahan menggoda Yusuf di rumahnya. Coba perhatikan ya. Fi baitiha, di rumahnya. Rumahnya siapa? Tentu rumah suaminya kan. Tapi di sini bukan rumah suaminya. Ha itu perempuan, bukan fi baitihi, bukan fi baiti zaujiha, tapi fi baitiha, di rumahnya. Nya itu maksudnya Zulaiha punya rumah. Kan yang bangun rumah suaminya. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan fi baiti zaujiha, tapi fi baitiha? Ini rumah milik perempuan, walaupun tu yang bangun secara fisik adalah suaminya. Ini cerita Zulaiha ya. Dikunci pintu dan kuncinya tidak satu. Dikunci pintu depan, pintu gerbang, pintu kamar, jendela semua. Lalu dia berkata, "Hai Talak, inilah saya." Maka Yusuf berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah." Ini cerita ya Zulaiha menggoda Yusuf ya. Tapi ada hal yang menarik ya kalau perhatikan redaksi surat Yusuf itu. Pertama, ketika Zulaiha menggoda Yusuf itu pakai waw, waqalat hai Talak. Dia setelah kunci pintu, maka Zulaiha berkata, waqalat, dan dia berkata, hai Talak. Sini. Tapi mendengar Zulaiha berkata ke sinilah, Yusuf menjawab. Tapi jawapannya tidak ada pakai wa. Qala ma'azallah, tidak ada pakai waw. Tidak berkata wa qala. Apa maknanya itu? Tolakkan Yusuf dengan ajakkan Zulaiha, tidak pakai interval. Begitu diajak Zulaiha, Yusuf langsung mengatakan tidak. Kalau ada fikir panjang beko lewat beko. Nyo kalau digoda ko, kalau ada godaan jangan pernah tertegun. Tak boleh tertegun. Kalau tertegun menolak godaan, masuk setan beko tu. Makanya ketika Yusuf menjawab qala, tapi ketika Zulaiha menggoda waqalat, pakai waw ya. Harusnya waqalat hai Talak qala ma'azallah. Ini isyaratnya jangan kasih kesempatan untuk setan masuk. Kalau ada ajakan maksiat, tolak langsung tanpa berfikir panjang. Itu maksudnya. Ya. Makanya Ibu hebatnya lagi ya. Ketika Nabi Yusuf berlindung dari Zulaiha, itu ma'azallah. Ma'azallah ya.
Ma'azallah tu kata benda tu ibu ya. Masdar namanya. Kalau ibu berlindung dari setan gimana? A'udzubillah ya. Nanti baca surat Al-Mu'minun tu. Ya, ayat berapa? 98. A'udzu min hamazatis syaitan, a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Di situ a'udzu ya. Ketika kita berlindung dari pengaruh setan, dari bujuk rayu setan, a'udzu. A'udzu ini kata kerja. Namanya fi'il mudhari. A'udzu. Aku berlindung. Tapi kalau dari godaan wanita bukan a'udzu, ma'aza. Ma'aza itu kata benda. Bakok berbeda berlindung dari setan dari perempuan. Menunjukkan kekuatan perempuan melebihi kekuatan setan dalam menggoda. Godaan perempuan ini jauh lebih kuat dari godaan setan. Iya Pak, lebih dahsyat. Kalau setan dia bisik-bisik. Kalau perempuan senyum-senyumnya. Dah. Kalau setan tak pernah senyum-senyum kawan Pak. Kalau perempuan dia senyum-senyum. Dengan berbagai macam godaan tu. Makanya banyak orang selamat dari gangguan setan, tapi tidak banyak yang selamat dari gangguan ibu-ibu. Iya. Itu kenapa Nabi Yusuf ma'azallah tu bukan a'udzubillah, ma'azallah. Kalau dari setan a'udzubillah. Ya. Nah, makanya ibu-ibu ketika salat salah imam tak boleh bersuara menegur subhanallah. Ya kan? Karena teguran suara ibu subhanallah tu akan merusak konsentrasi imam. Imam sasik. Tu ibu di belakang subhanallah. Iko betapa sasik imam ke ibu? Kau tak je sengaja sasik lah. Tak. Tu makanya ibu tak boleh bersuara. Tak boleh bersuara. Ibu tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Misalnya imam salah Fatihahnya. Kalau yang laki-laki dia bisa membetulkan. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ditegurlah. Ya, ar-rahmanir rahim gitu dah. Ibu tak bisa menegur dengan suara, tepuk tangan. Kalau suara tak boleh. Pokoknya perempuan kalau imam salah tak boleh bersuara. Caranya tepuk tangan. Kalau laki-laki boleh bersuara subhanallah atau membetulkan yang salah itu dengan suara. Karena itu tadi ma'azallah. Suara ibu-ibu itu pun bahagian daripada fitnah. Itu makanya saya tuh kalau acara hari-hari besar sering sarankan ibu-ibu kalau kasidah nyanyi tidak usah ibu di depan kami berkasidah-kasidah. Ibu kasidah di depan ibu-ibu sajalah, jangan di depan laki-laki. Karena ibu kan berkasidah bagai sambil joget-joget bagai kan kasidah juga joget tu. Apa-apa kalau panjang sekepalanya tu. Lagian yang kasidah tu kan tak nenek-nenek dah tu, banyak yang masih fresh kan. Kecuali yang lah bungkuk-bungkuk peserta kasidah cubalah dapat pahala. Ya tu. Karena kalau yang sudah tua kan tak masalah lagi. Ya kan, makanya perempuan yang sudah tua ada dispensasi, bahkan kalau auratnya terbuka pun tak berdosa juga. Ya, boleh, karena sudah tua fitnahnya tak banyak lagi. Mama begitu tuh. Itu kenapa Nabi Yusuf menggunakan ma'aza ketika digoda Zuleha. Kalau kita berlindung dari setan, a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. A'udzu bukan ma'aza itu. Untuk menunjukkan memang dahsyat
ya gangguan ibu-ibu ni dahsyat. Itu makanya banyak ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ibu-ibu dalam soal ya berinteraksi. Ya. Makanya ibu-ibu kalau pergi ke masjid, kata Nabi, kalau pakai parfum wangi yang mencolok, kata Nabi, hiya zaniyah, itu perempuan pelacur itu, kata Nabi. Ya, kalau ada ibu-ibu pergi ke masjid, pergi pengajian wangi rak tanggung lah ibu. Ya kan parfumnya yo tu bikin bidadari lupa diri tu. Itu tak boleh. Karena itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Termasuk tampilan pakaiannya. Itu makanya perempuan yang diazab Allah dengan azab yang berat, yang membuat jilbabnya seperti punu onta, kan? Tak boleh. Ya, banyak aturannya. Karena ibu tu fitnah. Tu kenapa ma'azah. Nah tadi poin kita, Zuleha itu menggoda Yusuf fi baitiha, di rumahnya. Itu artinya rumah itu milik perempuan. Tuh kaidahnya begitu ya. Baik. Nah, di surah An-Nisa ayat 15, di sini kata rumah tidak dinisbahkan ke perempuan. Coba lihat. Wallati ya'tina al-fahishah min nisaikum fastashidu alaihinna arba'a minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Andai wanita itu atau istrimu berbuat fahisyah. Ini kalau ada perempuan istri dia berbuat fahisyah. Fahisyah itu, mohon maaf ya, selingkuh. Ya, jadi istri pak selingkuh dia pak. Istri kita selingkuh dia. Ya. Maka kata Allah, jika engkau bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi laki-laki. Ini saksinya laki-laki nih. Tak boleh perempuan. 4 saksi yang melihat kejadian bahwa istrimu selingkuh. Ya. Maka kata Allah, kalau begitu tahan mereka, kurung mereka di rumah. Tak ada rumah mereka lagi ya. Di sana fil buyut ya. Kurung mereka fil buyut. Di rumah. Tak ada rumah mereka lagi ya. Tadi tetaplah kalian di rumah kalian. Ya. Belajarlah kalian di rumah kalian. Gitu tak? Jangan usir mereka dari rumah mereka walaupun sudah diceraikan. Tapi kalau mereka berbuat itu, ya, fahsya, dia melakukan selingkuh. Karena fahisyah itu maknanya selingkuh, maka ada saksi. Karena zina itu fahisyah. Dari surah Al-Isra 32, la taqrabu zina innahu kana fahisyah. Itu dah. Kalau isi ini selingkuh, maka kurung dia di rumah. Tak ada rumahnya lagi, tak ada rumah mereka lagi ya. Apa maknanya itu? 1, bila perempuan itu selingkuh, istri itu selingkuh berzina dalam status istri kita, maka di saat itulah dia kehilangan hak rumah. Hak rumah dicabut dari dia. Tak ada hak dia. Itu makanya ndak fi buyutihinna atau fi buyutikinna, fi buyutikunna, fil buyut. Ndak ada lagi idafahnya ya. Semua pakai idafah tadi ni. Buyutikunna, buyutikunna, buyutiha, buyutihinna, betul tak? Tapi kalau istrinya selingkuh, kata al-buyut ndak dinisbahkan lagi ke wanita. Itu artinya begitu perempuan tidak menjaga harga dirinya, tidak menjaga kehormatan suaminya, disitulah hak pemilik rumah dicabut dari dia. Tapi kata Allah, mereka tidak diceraikan pula. Dikurung saja di rumah tu sampai mati. Maksudnya tetap dia status istri sampai mati, tapi hak rumah tidak ada lagi untuk dia. Ya. Begitu buruknya dia. Tak ada lagi hak rumah karena ada cabut. Tapi tetap dia
Karena begini Ibu, seorang perempuan itu kalau terbukti dia melakukan perselingkuhan dalam status istri, memang tugas suami mendidik, bukan menceraikan, mendidik. Kecuali memang sudah dalam batas yang memang tu sudah merusak. Ya, tapi kalau memang dia melakukan kesalahan, kekhilafan, boleh jadi di zaman kini Ibu, karena WA group, karena alumni kan kini banyak CLBK kan. Gara-gara pertemuan alumni banyak CLBK kini kok. Ya. Dia acuk pertemuan alumni, udahlah berseminya kembali. Terbukti lah dia selingkuh. Tapi mungkin ini mungkin sekali atau mungkin memang tersalah. Jangan diceraikan istrimu. Tetap dia dalam rumahmu. Tapi hak rumah tidak lagi dinisbahkan ke dia. Ya. Karena memang perceraian itu tidak dianjurkan dalam agama. Walaupun istrinya berbuat itu, selingkuh, tetap seorang suami didik. Itu makanya di surah An-Nisa ayat 34 35 itu, kalau istrimu terbukti durhaka, itu bagian durhaka itu. Kan itu kenapa Ibu tadi disuruh di rumah kan? Makanya Ibu kalau pergi acara reuni itu bawa suami. Ya ndak mau ya jangan pergi. Ya kadang dibikin pula aturan ndak boleh bawa pasangan, itu masalahnya. Ya. Nah, kalau itu terjadi, tetap seorang suami tidak dianjurkan menceraikan istrinya, tetap dididik dia. Makanya kalau istri durhaka itu kata Allah fa'izuhunna. Fa'izuhunna itu artinya didik mereka. Kasih pelajaran yang baik. Kalau tidak bisa juga pisah ranjang. Tidak bisa juga baru dihukum. Tidak mempan juga baru cari mediasi. Aturannya begitu tuh, tidak bercerai itu Ibu ya. Nabi Nuh dapat istri durhaka Ibu ya, durhaka. Tapi Nabi Nuh tetap bertahan sampai istrinya meninggal dunia. Nabi Lut dapat istri durhaka, tapi Nabi Lut tidak menceraikan istrinya sampai kematian, azab Allah datang kepada kaumnya termasuk istrinya. Nah, selingkuh itu bagian kedurhakaan tuh. Ya, saya pernah ada jamaah Ibu. Konsultasi memang isinya begitu. Tak tahu dia, tapi dia baru chat-chatnya aja yang terbongkar. Tapi tak tahu apakah sudah ada maksiat mereka lakukan atau tidak. Lalu minta saran, apakah saya harus menceraikan istri saya? Kasih dia pelajaran, kasih dia waktu, kesempatan. Mau tak berubah? Kalau tak mau, kalau memang itu kebiasaannya, nanti diceraikan. Tapi boleh jadi dia berubah diri, bertobat dia, terap. Ya, jaga hubungan pernikahan itu. Nah, kapan seorang istri kehilangan hak rumah? Kalau dia sudah berbuat maksiat. Kalau dia berselingkuh dalam status istri orang itu, maka rumah dicabut hak dari dia tuh. Nah, selama tidak ada ketentuan yang ini, yang di An-Nisa ini, maka secara prinsip rumah itu milik perempuan. Itu kenapa kata buyut selalu diidafahkan kepada ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu walaupun ibu tidak satu membangun rumah, walaupun bapak yang mencari, yang membangun dengan uangnya, itu rumah ibu ya. Rumah ibu itu. Kalau bercerai, apa yang keluar di rumah itu, jadi ibu keluar. Ya tak? Kalau menyereng-nyereng apa tu sih? Nah, itu tuh. Sertifikat ada nama ibu, alhamdulillah lah. Nah, begitu Ibu ya. Nah, itu rahasianya kenapa kata buyut selalu dihubungkan dengan kata ganti wanita. Hanya satu kata buyut yang tidak dihubungkan dengan kata ganti perempuan, ketika istri berbuat senonoh. Ketika istrinya selingkuh, ketika itulah hak pemilik rumah dicabut. Durhaka namanya itu. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau itu tidak usah istri dikasih hak, tidak apa-apa. Makanya istri yang durhaka itu kan belanja tidak dikasih, apa tidak dikasih. Tuh, ATM ditarik, kunci motor diambil, kunci mobil diambil, HP diambil, kurung. Nah, itu obat istri durhaka itu fa'amsikuhunna, kurung. Ya. Nah,
Boleh dikurung ibu kalau tangka-tangka siapa? Ya, kurung di kamar tu, ya, tu sampainya sadar, sampainya tobat, baru dilapihan ya, gitu tu. Nah itulah Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana pembicaraan Allah tentang status rumah dalam Al-Quran. Bahwa al-rumah itu dalam isyarat bahasanya, walaupun kami yang membangun, tapi yang memiliki sebenarnya ibu-ibu. Walaupun nanti setelah kami mati, ibu dapat 1/4 atau 1/8. Tapi selama ibu hidup, itu punya ibu. Kalau ibu yang mati, ibu yang, kalau ibu yang bangun rumah, ya punya ibu lah sadonya tu mah. Itu zahir batin punya ibu tu mah. Ini kami yang bangun rumah, pemiliknya ibu selama ibu hidup. Kalau lah mati kami, dibagilah sebagai warisan. Ibu dapat 1/8. Tapi selama kami hidup, selama ibu hidup, rumah itu milik ibu. Kalau terjadi persengketaan, pertengkaran di rumah tangga, laki-laki yang harus meninggalkan rumah itu. Bahkan kalau isinya diceraikan pun, dia tidak boleh mengusir isi di rumah itu. Dia yang pergi. Kalau isinya dapat suami baru, baru dia pergi di rumah itu. Bawa lagi oleh suami yang baru ke rumahnya. Kalau dia tinggal di rumah itu, apa? Dia bersuami baru, dia tinggal di rumah. Oh, tak bisa. Ni menikah tu bekau yang suami baru numpang rumah situ. Tak bisa apa? Apa usia? Usia. Karena suami yang baru dah tanggung jawab. Dia menikah tu bawa istrinya ke rumah dia. Makanya laki-laki kalau menikah sediakan rumah untuk istri. Makanya termasuk juga begitu. Ya, misalnya gini, suami ibu meninggal. Ada ibu mana, ada anak-anak masih ketek-ketek dah. Bersebut jodoh ibu tu menikah ibu dengan laki-laki baru. Suami ibu yang baru kau tak boleh tinggal di rumah ibu tu. Karena hak ibu 1/8 di rumah itu. Tu rumah anak yatim tu. Itu ibu makan anak mahar tu anak yatim je suami ibu yang baru tu. Kalau ibu kasih tu babayi tu mah kontrak rumah tu. Subayi di suami ibu rumah tu. Kalau istri meninggal, ya rumah suaminya. Kenapa ibu? Iya, saya bikin rumah nih. Kebetulan istri saya meninggal duluan. Ya rumah saya lah, saya bikin. Kan istri saya sudah meninggal. Oh, saya menikah lagi. Iya, saya bawa istri saya ke rumah itu. Itu rumah saya, bukan rumah anak saya. Kalau yang masalah kalau suami ibu yang meninggal, maka rumah itu 1/8 milik ibu. 7/8 milik anak ibu. Rumah anak yatim itu. Nah, kalau ibu mau menikah lagi, ibu harus tinggalkan rumah itu. Tak boleh menumpang di rumah itu. Itu makan harta anak yatim itu. Kadang-kadang apa-apa aku menikah jando kayu supaya numpang pere itu tak bisa lah tu. Mama mertua tak apa-apa, kan bukan rumah dia. Masalahnya ini, saya meninggal, punya anak masih kecil yatim. Istri saya habis idahnya menikah, lalu suaminya yang baru tinggal di rumah saya itu dengan anak-anak, tak boleh. Karena itu rumah anak yatim. Beda kasus kalau saya bangun rumah, mati istri saya, rumah saya. Bukan rumah anak yatim, rumah saya. Anak saya tak yatim, bapaknya hidup, mana pula yatim anak saya? Ya nak? Kalau suami ibu mati, anak ibu anak yatim. Kalau bapaknya hidup, ibunya mati, itu tak ada yatim. Yatim ke ibu, orang yang mati bapak, tak mati ibu lah. Makanya yang wajib disantun itu yang mati bapak, yang mati ibu enggak, kenapanya doh? Kalau kepemilikan berdua, ya bagi. Kalau bapak mati duluan, ibu ambil separuh, ibu ambil lagi 1/8 dari yang separuh. Tapi kalau itu tidak begitu, bapak yang membangun sendiri dengan hartanya, itu rumah suami. Ibu sampai mati, itu status rumah ibu. Itu maksudnya, kalau ibu mati, ya rumah dia lah, kan dia yang bangun. Ini maksudnya ibu, bukan permanen ibu punya ya, selama ibu hidup. Selama ibu hidup, rumah yang dibangun suami ibu itu punya ibu. Kalau ibu diceraikan dia yang keluar dari rumah itu. Gitu. Kecuali tadi ibu melakukan maksiat dalam status istri tadi.
Jadi ibu-ibu yang punya anak yatim di rumah, yang mati suami ibu, kalau dapat jodoh ibu, suami ibu yang baru kok tinggal di situ, sama ibu, ya anak-anak ibu, bayi di suami ibu itu ke anak ibu. Ya, misalnya para kontrak rumah setahun 10 juta, ibu 1/8 kan? 1/8 berarti bara dari 10 juta tu. Tu bayi sisanya dari suami ibu ke anak-anak yatim tu. Tak bisa aja pakai rumah ibu tu, numpang lalu saja situ. Cuman kalau secara aturannya, seorang perempuan kalau dicerai suaminya, dia tidak boleh diusir dari rumah yang ditempatinya sampai dia dapat suami baru atau sampai mati kalau dia tidak menikah. Walaupun rumah itu secara hukum bukan milik dia, tapi si perempuan tu tidak boleh diusir dari rumah karena seakan-akan tu rumah dia sampai mati. Apa maknanya tu ibu? Perempuan tidak diperkenankan jadi gelandangan walaupun tidak punya suami lagi. Walaupun dia sudah diceraikan statusnya, tidak boleh perempuan tu jadi gelandangan. Begitu Al-Quran memuliakan perempuan. Saya bekerja sendiri, saya bangun rumah, uang saya, istri saya tidak bekerja, saya marah, saya ceraikan dia, saya yang meninggalkan rumah itu. Dia tetap di rumah itu sampai dia dapat suami baru yang bisa menyediakan rumah pula untuk dia. Itu aturannya. Tak boleh rumah itu dijual. Kalau jual nanti dia tinggal di mana? Biarkan dia di rumah itu sampai dapat suami baru. Jadi apa misal kalau ada yang bercerai nanti, Bu, awak kan tak suami istri lah ya. Nah, ibu tinggallah di rumah kaya. Tinggallah sampai dapat suami baru. Kok basobok jodoh besok menikahlah, baru tinggal ke rumah kau. Ada nak kawan nikah lo dah, sampai mati ada balas sampai mati kau. Memang betul pak aturannya. Karena begitu Al-Quran memuliakan perempuan, tak boleh dia ditelantarkan hidupnya. Istri saya sudah berpuluh-puluh tahun merawat saya. Dia tinggalkan bapak ibunya demi saya. Dia tinggalkan segalanya untuk mengurus saya. Kemudian sekian puluh tahun menikah, saya ceraikan, dan digelandangan hidupnya. Pandak zalim namanya tu. Zalim itu. Kalau saya jual rumah itu, kan dia jadi mana tinggalnya lagi? Tidak punya rumah, dia tidak punya pekerjaan. Makanya itu rahasianya kenapa kata rumah dinisbahkan ke perempuan semua. Bukan milik dalam pengertian secara hukum total milik dia, tidak. Dia menjadi pemilik selama dia hidup. Tak boleh dia diusir di rumah tu. Silakan anda yang laki-laki pergilah ke mana anda suka. Kalaupun menceraikan dia, pergi. Kalau dia sudah menemukan jodoh yang baru, yang bisa pula memberikan tempat tinggal baru, barulah rumah itu diambil. Pergilah dengan suami yang baru lagi. Yang tak boleh suami baru numpang lo tinggal situ. Usia pak kalau situ. Kalau mak diang nak mau merdeka ya. Orang rumah dia lah ngambil, kok rumah dia lah dampet dia sekolah. Kalau perempuan tadi tak punya anak gimana? Kalau tak punya anak tetap tidak ada syarat punya anak. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada kita. Itu sebagai penghargaan kita ke dia. Bahwa dia harus ada tempat berteduh sampai ada yang menjamin hidupnya atau sampai dia mati. Kadang-kadang ada apa-apa aku langsung dia jual rumah tu. Nah, ibuku langsung tadi mah mengontrak tinggal deh. Menumpang tinggal, kan zalim nama itu. Tak begitu. Kalau menceraikan dia, tak apa-apa, ceraikanlah dia. Tapi rumah jangan diusik dia. Sampai dia dapat rumah baru nanti oleh suami yang baru. Atau nanti sampai mati dia di sana kalau tak menikah-menikah. Tapi intinya perempuan tak boleh ditelantarkan walaupun dia sudah diceraikan oleh suaminya itu. Itu rahasianya kenapa setiap kata rumah selalu dihubungkan dengan damir kata ganti wanita, bukan kata ganti laki-laki. Buyutikunna, buyutiha, buyutihinna, itu semuanya perempuan semua. Hanya satu yang tidak dinisbahkan ke perempuan, kalau perempuan tadi berbuat durhaka, pun tidak ada itu untuk perempuan rumah itu. Ya. Nah begitu. Apa kurang hebat apa agama kita ibu-ibu? Di mana? Coba ibu tunjukkan. Di mana agama kita merendahkan perempuan? Cobalah. Tidak ada semulia itu ibu perempuan itu. Kami
Sampai botak rambut kami dia membangun rumah deh, Ibu. Ibu durhaka ke kami. Kami juga pergi di rumah tu kan. Enggak itu. Iya, kalau kami ceraikan ibu karena durhaka ibu, kami tidak boleh juga mengusir ibu di rumah tu. Kami juga yang pergi ke sana kemari jadi gelandangan tu. Ya tu. Tidak bahagia ibu-ibu tu. Ya. Ibu tadi istri pejabat Mesir Zulekha tadi, itu kan durhaka kan? Kan dia menggoda Yusuf dalam status istri kan? Dia punya suami kan? Walaupun istrinya begitu perangainya, tetap buyutiha, baitiha. Karena belum melakukan maksiat, masih berencana baru. Belum terbukti. Kalau di An-Nisa 15 tadi sudah terbukti bermaksiat. Lado sampai saksi. Baru hak rumah dicabut. Tapi kalau masih belum, masih mungkin masih PDKT, masih chat-chat, tak buka chat tu. Tetap rumah menjadi milik dia, wewenang dia. Begitu tu. Ya. Jadi tidak segampang itu Pak mengeluarkan perempuan di rumahnya itu. Ya. Itu makanya di Minang kau lah batu tu Pak. Kalau memang bercakap orang rumah, bercakap je orang rumah, kalau disurau dah Pak. Macam tu. Lepas tu memang macam itulah. Harus begitu tu. Jangan papai macam angkat kaki lah kau rumah kau lah. Tak boleh bicara begitu. Ya. Tak sedikit bapak-bapak yang kemudian kena merasa dia yang mencari. Lalu enak aja dia mengusir istrinya. Pulang salah kau lah. Dan angkat kaki rumah kau lah. Kadang jual rumah kau lah. Nyamak saya rumah kau tu ya. Tak boleh bicara begitu ke istri. Jangankan kena persoalan sepele, yang durhaka pun tetap kita yang menyingkiri rumah itu. Biarkan di rumah itu. Karena dia sudah mengabdi kepada kita bertahun-tahun. Dulu ibu rancak-rancak tak mau deko loh kau. Kau saja mau urus apa, mau deko ibu bantu kau. Ya nak. Dulu mau deko ibu kau. Pekilik ibu untuk kau. Saja mau urus mau deko lah kau. Siang malam diuruskan makannya, bajunya, pakai apa di sana dah. Tu aku ibu lapuk bantu ibu tu. Kalau mau deko ibu tu nyusi ibu leh. Dah zalimnya nama itu. Al-Quran tak begitu tu. Ya tu. Makanya bapak-bapak jangan pernah berkata begitu ke istrinya walaupun bapak yang membuat rumah itu. Aku nak ketuju ke rumah aku, pailah. Carilah rumah lain. Tak bisa begitu tu. Ya tu. Besok kalau ada ya apa-apa mengecek itu ayat kau baca na. Apa le mengerti idafah ya? Kau idafah ya. Ya tu. Kita ada pengajian lah kan. Allah jalih dapat seluruh rumah itu diidafahkan ke perempuan tak ke laki-laki lah ya. Nah itu. Itu. Ya memang begitulah. Ada bapak-bapakku yang tipikal egois, gitu ya. Nyo merasa raja, penguasa, pemilik, ibu kau menumpang saja. Sehingga ibu kau lacu sakit hati buat tidak kecil. Ada apa kecil ibu? Yolah dan yo dak mencari lo. Itu ibu dah. Ya, yo udah nih mencari, yang dak mencari dah. Tu ibu hati itu. Ibu hati itu. Disuruh pai di rumah tu ibu hati itu ibu. Ya tu. Ada ibu ya. Tak boleh begitu ke istri ya. Tolonglah pak-pak ya, tobatlah ya dah. Kalau ada yang ngecek-ngecek itu ke istri ya tobatlah. Tak boleh begitu. Ya kadang ibu-ibu kan cola, ibu-ibu dominannya ibu banyak di rumah kan, tak banyak ibu yang bekerja kan. Kan rata-rata yang bekerja yang punya penghasilan bapak-bapak kan. Rumah dia bangun, mobil dia bangun, dia beli sendiri kan. Nanti kok kalau lah nampak ibu kau apa dia kan, langsung yang ngecek itu. Ya, angkat saya ke rumah kau. Itu. Itu kan kalau mak dia awak saya ngecek nama tu. Ya tu. Itu rahasianya ibu ya. Kenapa? Ya buyutikunna, buyutihinna, buyubaitiha. Untuk menunjukkan perempuan tak boleh dikeluarkan dari rumah mereka. Ya, seburuk apapun keadaannya, dia tetap di rumah itu. Bahkan kalau dia terbukti selingkuh pun, dia tidak diusir tapi dikurung saja di rumah itu. Tak. Lah terbukti selingkuh, tak diusir juga, dikurung. Kurung.
Ya, dia dikurung. Jadi kalau ibu tanya boleh tak mengurung orang rumah Ustaz? Boleh aja. Ada ayatnya tu. Dan tangka-tangka saya Pak, kurung. Ya kan? Itu caranya tu dikurung. Gitu Bapak Ibu, karena sudah setengah 12 ini, tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.